Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkana. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tata nama alkena, dan kemudian ada tata nama alkuna. Kita mulai dari alkana. Alkana ini adalah rantai karbon dengan ikatan tunggal atau ikatan jenuh, seperti ini ya. Ini kalau kita susun atom CCC seperti ini, ini adalah ikatan tunggal, jadi ini adalah alkana. Rumus umum alkana ini adalah CN H2N plus 2. CN H2N plus 2. Rumus molekulnya adalah yang C nya 1. Rumus molekulnya ini rumus umumnya. Dan kalau misalnya kita ganti C nya dengan angka 1, maka hanya adalah 2 kali 1 2 tambah 2 4. Namanya adalah metana. Seterusnya C nya 2 hanya adalah berarti 2 kali 2 4, karena C-nya 2 ditambah 2 berarti 6. Ini adalah etana. Terus kalau C-nya 3 berarti ini kita ganti dengan angka 3. Berarti C-nya 3 kita ganti dengan angka 3, berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8, berarti C3H8. Berarti namanya adalah propana. Seterusnya nanti butana, C4 H10 itu butana. Terusnya nanti C5 H12 itu adalah pentana. Kemudian C6 H14 itu sama dengan heksana. Kemudian C7 H16 itu sama dengan heptana. Kemudian C8 H18 itu adalah oktana. Kemudian C9 H20 adalah C9 ya, H20 sama dengan nonana. Kemudian C10 H22. C10 H22 itu adalah dekana. Ini saja cukup dihafal, dari 10 atom C yang dihafal. Kemudian untuk alkenanya, alkena itu rumus umumnya adalah rumus umumnya adalah CN H2N. CN H2N rumus umum untuk alkena. Jadi kalau C-nya 1 dia nggak ada, C-nya 2 itu dia adalah C2 berarti 2 kali 2 4. Namanya adalah berubah menjadi etena. Akhiran ana diganti menjadi akhiran ena. Kemudian yang ini C3. C3 berarti ini diganti dengan 3, 2 kali 3 6. Berarti adalah propena. Kemudian propena ya, biar kelihatan. Kemudian berapa lagi? Biar kelihatan, kurang kelihatan ya. Kemudian C4 berarti ini kita ganti dengan 4, 2 kali 4 8. C4H8 itu adalah butena. Dan seterusnya ya. Alkuna CnH2n kurang 2. Berarti untuk alkuna berarti yang C-nya 1 enggak ada ya. Ini kita turunkan ke sini. Di sini alkuna. Yang ke sini maksudnya. Itu dia yang C-nya 1 enggak ada, yang C2 berarti kita balik ke sini ya. Berarti N-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 4 kurang 2 berarti 2. Berarti C2H2. C2H2 itu berubah akhirannya menjadi akhiran una. Berarti etuna. Kemudian yang C-nya 3 berarti kita ganti dengan
N ini kita ganti dengan 3, 2 kali 3 6 dikurang 2 4. Berarti C3H4 itu namanya adalah propuna. Kemudian bagi saya sedikit ya biar kelihatan. C4H ini C4H berapa? Kita ganti dengan tadi 2 kali 2 kali 4 8 kurang 2 6. C2H6 namanya adalah butuna. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi akhirannya berubah menjadi akhiran ona. Sekarang kita langsung ke itu tadi pendahuluan ya. Kita langsung sekarang ke sebelum kita lanjut, yang ini ikatan tunggal, yang ini ikatan rangkap 2. Seperti ini modelnya. Ikatan rangkap 2, yang ini adalah ikatan rangkap 3. Seperti ini modelnya. Ini rangkap 2, ada rangkap 2-nya, di sini ada rangkap 3-nya. Ada ini untuk alkena dan jadi untuk alkena dan alkuna ini adalah ikatan tak jenuh. Tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau ini dia ikatan alkana, ini adalah ikatan jenuh atau cuma memiliki ikatan tunggal. Tak jenuh. Ya, ini adalah tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2, ini ada ikatan rangkap 3. Oke, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Tata nama alkana. Ya, tata nama dulu alkana. Alkana yang pertama adalah alkana yang rantai lurus. Seperti ini contohnya. CH3, CH2, CH2, CH3. Ini atom C-nya ada 4, 1 2 3 4. Yang atom C-nya ada 4 tadi ada butana. Karena dia alkana ya. Atom C-nya ada 4 butana. Terus ini karena dia rantai lurus, maka disebut di depannya adalah normal butana, singkat dengan N. Jadi N ini sama dengan normal butana. N kemudian garis datar butana. Atom C-nya ada 4. Terus pertanyaannya, dari mana atom C4 ini? Karena sudah dijelaskan di pendahuluan awal ya. Jadi setiap atom C itu memiliki lengan ada 4 seperti ini. Ikatan 4, ikatan kovalen ya. Karena dia berasal dari asal 4 ini berasal dari C dengan nomor atom 6. C dengan nomor atom 6 itu dia kalau dikonfigurasi menggunakan konfigurasi kulit, maka dia adalah 2 dan 4. Jadi elektron terluarnya adalah 4 atau elektron valensinya 4. 4 ini kalau ditulis dalam bentuk struktur Lewis ya seperti ini. Struktur Lewis ini berarti dia butuh 4 lagi supaya jadi 8 atau jadi stabil di elektron terluarnya. Jadi harus 8 di sini kan, dia kulit K, L, M kan. Ini 2 maksimumnya, ini 8, ini juga ini 18. Atau kalau enggak ini 8, seterusnya ya. Bisa dilihat kembali di struktur konfigurasi elektron di kelas 10. Lanjut sekarang. Tadi ya 8 ya. Ini tadi 2, 8. Jadi tinggal 6. Jadi ini struktur Lewis seperti ini 4. Ini dia akan butuh 4 ikatan lagi sehingga nanti membentuk 4 lengan seperti ini. 4 lengan ini, setiap lengan ini adalah wakil 4, jadi wakil 1 pasangan elektron. Kalau dia berikatan dengan H seperti ini, kayak gini, kemudian dia sebelah satu ikatan berikatan dengan C, ini berikatan dengan H, maka ini yang ini kita singkat menjadi CH3 karena ada 3 H yang diikat. Kemudian C yang ini mengikat dengan atom C yang lain 1 di sana, maka di sini akan mengikat 2 atom H. Karena ada 4 di sini, 1 2 3 4. Setiap atom C ini ada 4. Ini kan 1 2 3 4. Maka yang ini adalah CH2. Terus yang ini mengikat 2 atom C lagi karena ada 3 ya. Masing-masing C4 mengikat 2 lagi di sini, kemudian di sini mengikat J. Maka yang ini juga kita singkat dengan CH2. Seterusnya yang ini adalah
mengikat 3 atom H ya. Jadi akan terbalik-balik nih, maaf nih agak kelihatan nggak berkaruan. Maka yang ini kita singkat dengan CH3. Jadi ini adalah 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Atom C dengan H-nya adalah berapa H-nya? Atom C tadi CH4 tadi berapa rumusnya? C4H 2 kali tadi rumus umumnya tadi rumus umumnya tadi adalah Cn H2n plus 2 untuk alkana. Berarti kalau C-nya 4 berarti 2 kali 4 8 tambah 2 10 berarti 10. Kita hitung sekarang 10 benar enggak 10? 3 5 7 10. Berarti ini adalah alkana. Terus itu yang normal, itu yang rantai lurus. Sekarang yang rantai bercabang ya. Jadi ini kalau misalnya seperti ini ya, saya tulis ini rantai lurus dulu, maaf, rantai lurus dulu seperti ini. CH3 CH2 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 lagi, kemudian sini CH3. Ini adalah tetap rantai lurus, meskipun saya belokin ke bawah. Ini adalah rantai lurus. Ini namanya adalah tetap atom C-nya ada 5, 1 2 3 4 5. Ini rantai lurus. Yang masuk dengan cabang itu kecuali di sini ada tambahan ya. Ini adalah rantai lurus, namanya ada 5. Berarti dia adalah normal pentana. Alkana, nggak ada ikatan ikatannya cuma ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Lanjut sekarang ke bercabang. Ke bercabang ya. Itu tadi yang rantai lurus, sekarang rantai bercabang. Rantai bercabang kita masuk ke sini, rantai bercabang. Rantai bercabang-cabang itu ada beberapa jenis. Sebelum kita masuk rantai, pertama adalah cabang itu disebut dengan cabang ya. Cabang atau alkil. Alkil dari kata alkana mengakhiri akhiran il. Alkil atau disingkat dengan R. Nah, rumusnya adalah Cn H2n tambah 1 ya. 2 kali 1 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. Ini berarti CH3. Ini namanya adalah dari akhir namanya menjadi adalah metil. Ini cabang yang pertama, CH3 adalah metil. Yang kedua C2H berapa? 4 tambah 1 2 tambah 1 berarti 5. Ini adalah dari kata etana ya, menjadi akhiran il menjadi etil. Kemudian C3 H berapa? 3 kali apa? 2 kali 3 6 tambah 1 7. Namanya adalah propil dari kata propana. Seterusnya ya, ada propil, ada iso, ada butil atau ada pentil dan seterusnya yang bisa dilanjutkan sendiri. Ini adalah cabang. Terus cabang atau alki. Kemudian hitungannya, kalau 1 itu jumlahnya adalah mono, tidak disebutkan. Kemudian 2 itu adalah mono ya, tidak disebutkan dalam mono itu di jumlah cabangnya ya. 2 cabang yang sama berarti di. Kalau 3 cabang yang sama berarti tri. Kalau 4 cabang yang sama berarti tetra. Kalau 5 cabang penta. Ini hitungan kimia ya, berasal dari bahasa Latin. Kemudian 6 itu adalah heksa. 7 adalah hepta. 8 adalah nona. 8 nona ya. 8 adalah okta. Dilupakan. Oktas. 9 adalah nona. 10 adalah deka. Jadi saya ulang ya, 1 itu hitungan kimia, 1 adalah mono untuk menentukan cabangnya, tapi nggak ditulis biasanya. 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ini untuk menentukan menghitung jumlah cabang.
Saya kasih contoh sekarang kalau cabangnya seperti ini masih alkana ya, CH3, CH doang, CH2, CH3. Di sini ada cabang satu. Nah, ini udah mulai bercabang. Aturannya yang pertama adalah kita mulai memberikan kita menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang adalah rantai dengan jumlah atom C yang terbanyak. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi kalau ini ujungnya dekat sini, berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di nomor 2, di nomor cabangnya saya mendapatkan nomor terendah. Nomor 2 ini ada namanya adalah, ada nama cabang yang namanya adalah metil. Kita tulis di sini 2. Kemudian garis datar. Kemudian nama metilnya. Kemudian garis datar lagi. Panjangnya sebanyak berapa? Sorry, enggak usah pakai garis datar di sini. Panjangnya sebanyak 4, berarti dia adalah butana. Jadi antara angka dengan huruf ini ditandai dengan garis tanda garis atau tanda hubung. Jadi 2 metil butana. Lanjut sekarang. CH3, CH lagi, kemudian CH lagi, kemudian CH, kemudian CH. Saya kasih kayak gitu dulu ya. Biar kelihatan ada berapa itu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita kasih di sini satu cabang, CH3. Kemudian di sini juga satu cabang, CH3. Kemudian di sini nggak usah pakai cabang, berarti kasih 2. Kalau nggak pakai cabang berarti kasih 2 ya. Nah, ini kita hitung terpanjangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kasih nomor. Nomornya mulai dari kanan karena cabangnya lebih dekat dengan ujung paling kanan, bukan dari sini. Kalau dari sini kita hitung 1, 2, 3, di nomor 3 baru kita dapat cabang. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, kita udah dapat cabang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Panjangnya sebanyak 5. Berarti panjang sebanyak 5 berarti pentana. Masih ingat tadi ya, pentana. Terus di nomor 2 dan nomor 3 ada CH3 atau cabang. CH3 tadi itu adalah metil. Balik lagi ke sini, CH3 adalah metil. Jadi kita tulis nomornya, nomor 2. Kemudian kita koma. Nomor 3. Cabangnya sama ada 2. Kalau cabangnya sama ada 2, berarti tadi hitungan kita apa? 2 yang sama adalah di. Kemudian namanya adalah CH3 metil, berarti di metil. Di metil 5 ada 5, berarti pentana. Masih belum paham ya, karena masih agak baru pertama, contoh yang pertama. Jadi 2 dan 3, kemudian garis datar di metil pentana. Jadi ini ada 2, ini ada 2 nomor, 2 angka ya, berarti 2 cabang di metil. Terus saya kasih contoh yang lain lagi. Ini harus banyak latihan nih biar kelihatan. Contoh yang lain. CH3, kelihatan nggak itu? Kelihatan. CH lagi, CH lagi, CH, kemudian CH, kemudian CH3. Nah, kayak gini nih. Ini saya kasih cabang satu di sini. CH3, ini tadi CH3 ya. Ini saya kasih, nggak usah dikasih cabang, berarti tambahin angka 2. Ini saya kasih cabang CH3. Ini saya kasih cabang lagi di atas CH3. Terus yang ini nggak usah dikasih cabang, jadi angkanya ditambahin angka menjadi 2. Oke. Nah yang ini ada berapa atom C terpanjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi lurusnya ke sana, panjangnya ke sana. Ada 6. Penomoran dimulai dari kiri apa dari kanan? Ya, dari kanan karena lebih dekat dengan, kita mulai dari sini ya.
cabang ini lebih dekat ke ujung kanan. 2, 3, 4 atom C di sini, 5, 6. Nah, di nomor 2 ada CH3. Di nomor 4 ada atas dan bawah ada 2 CH3. CH3 tadi apa? Metil. Berarti kita kasih angkanya nomor 2 di koma. Kemudian 4 dan 4 ditulis dua-duanya. Ini ada dua angkanya, 4 atas dan 4 bawah. Ada 2 cabang atas bawah. Kemudian gas datar. Karena ada 3 ini kita tulis 3. 3 cabang yang sama, namanya adalah metil. Terus tadi hitungan kimia masih ingat ya? Di sini tadi saya tulisin tadi di sini. Ini ada D, ada 3. Terus kita lanjut lagi. Trimetil, panjangnya ada 6, namanya adalah heksana. Hati-hati ya, antara heksana dengan heptana itu cuman beda 2 huruf. Jadi 2,4,4 trimetil. Jadi ini angka 3. Ada 3 cabang yang sama, di sini juga angkanya ada 3. Oke, itu untuk tata nama. Masih akan lanjut ya. Masih akan lanjut, masih banyak contoh yang harus kita tulisin supaya paham. Ini cari contoh. Saya sudah tulis ini, penamaannya sesuai dengan aturan internasional. Jadi yang ini, contoh yang ini, penomorannya dimulai dari ujung sebelah kanan, karena lebih dekat dengan ujung sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5. Terus cabangnya di nomor 2 itu namanya adalah metil, di nomor 3 namanya adalah etil. Ditulis menjadi, bisa ditulis awal ya, tulis awal menjadi 2 metil, nomor 2 metil, kemudian 3 etil pentana. Kemudian kita susun, cabang ini harus disusun berdasarkan abjad. Huruf E itu lebih duluan daripada huruf M dalam abjad. Ini berdasarkan aturan internasional organisasi kimia, yaitu aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, berkedudukan di Amerika Serikat. Jadi kita ganti namanya menjadi 3 etil, ini duluan 3 etil, kemudian 2 metil, kemudian belakang panjangnya atom C-nya sebanyak 5 pentana. Ini sesuai abjad. Oke. Masih akan ada contoh yang lain. Ini belum paham tentunya ya, masih banyak ini karena belum terlalu banyak contoh yang saya berikan. Saya kasih contoh yang lain. Ini satu lagi di sini ya, CH3, CH berapa nih? CH aja ya, kita kasih cabang di bawah berarti. Terus CH lagi di sini, kita kasih cabang di bawah, terserah, atau di atas sama aja. CH3, kemudian sini C, kemudian sini ini C2, H5 ya, C2H5. Kemudian sebelah sono adalah CH, itu enggak muat nih, CH2 ya, CH2 enggak apa-apa, kita turun ke bawah, CH3. Nah, yang ini panjang atom J-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini adalah masih lantai lurus, cuman dibelokin aja itu, atau tertipu. Jadi kita kalau ngambil garis lurusnya sebegini. Ada 6 atom C. Lanjutnya, penomoran dimulai dari kiri atau dari kanan? Yang ini tentu kita mulai dari kiri ya, karena ini ujung kiri lebih dekat dengan cabang. Maksudnya ujung yang ini ya, berarti ini. Sedangkan yang ini kalau kita hitung 1, 2, 3 baru dapat cabang yang ini. Kalau ini kita hitung 1, 2 udah dapat cabang. Jadi kita hitung 1, 2 penomorannya ya, 3, 4, 5, 6 di sini. 6 itu berarti heksana. Cabang-cabangnya di nomor 2 dan nomor 3 itu adalah metil. Kita tulis berarti ya, 2,3 ada 2 dimetil. 2,3 dimetil.
2,3 di metil. Terus di nomor 4 ada etil, berarti kita tulis 4 etil. Ada berapa tadi? Ada 6 heksana. 4 etil heksana. Ini ada kelihatan heksana. Bisa kebaca ya. Nah, ini belum sesuai abjad karena ini ada huruf E dan ada huruf M. Bukan ini yang dilihat ya, bukan huruf D-nya tapi huruf M-nya. Karena ini tetap hanya sebagai awalan jumlah. Tapi etilnya sama metilnya yang dilihat. Maka ini kita ganti sesuai abjad menjadi 4 etil. 4 etil, kemudian garis datar lagi 2,3 dimetil. Terus heksana. Ini yang sesuai abjad. Ini sesuai abjad. Jadi yang benar adalah ini, sesuai abjad. Oke. Kita akan lanjut sekarang masih contoh tata nama. Masih akan kita lanjut dengan contoh tata nama di sini. Masih tata nama alkana ya. Alkana. Saya akan tuliskan di sini sebuah contoh yang mungkin satu lagi atau dua lagi. CH3 ini ya. CH, kemudian satu cabang ke bawah, kemudian CH3. Oh, ini saya hapus ya. CH3, kemudian garis datar ini enggak ada hanya di sini karena udah cabangnya ada 4. CH2, kemudian CH3. Nah, seperti ini, cabangnya ada 3. Cabangnya ada 3 tapi ini sama-sama CH3 semua. Nah, penomorannya mulai dari kiri tentu saja 1, 2, 3. Karena lebih dekat dengan sini cabangnya. 3, 4, 5. Ada 5. Nomornya di nomor 2, 3 ada di 3 ada 2. Berarti 2,3,3 trimetil pentana. Oke, 2,3,3 trimetil pentana. Ada 3 angka, T-nya juga 3 cabang. Oke, lanjut. Satu contoh lagi. CH3, C, kemudian CH3, kemudian C2, C2H5, CH lagi, CH2 aja ya, CH, kemudian CH3, kemudian CH3 kayak gitu. Oke, kayak gitu aja. Gimana cara penomorannya nih? Hati-hati. Yang ini kalau kita hitung ke sana, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 atom C. Yang kita cari adalah atom C terpanjang. Yang ini ada 2 atom C. Ini kalau kita uraikan sama seperti ini nih. CH3. Begitu ya, kita uraikan seperti itu ya kira-kira ya. Nah, ini sehingga sama kita uraikan seperti ini. Kalau kita hitung ke sana kan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tapi kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti yang ini adalah cabang dua-dua ini. Berarti yang rantai lurusnya terpanjang ke sana. Jadi hati-hati kalau ada C2H5 di dekat dengan ujung. Berarti dia bukan sebagai cabang tapi sebagai rantai utama. Karena kita cari rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Jadi yang ini, nah sekarang penomorannya dimulai dari sini pasti. Karena ini lebih dekat dengan ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Jadi yang ini ada 6 atom C. Bukan seperti ini tadi 5. Ini ada 6. Di nomor 3 ada ikatan, ada 2 cabang metil. Berarti 3,3 di
metil, dimetil ya, 3,3 dimetil, 6 itu adalah heksana. Dimetil, ingat ini dimetil heksana. Oke, sampai sini saya kira nggak ada masalah, tinggal dibanyak-banyakin aja latihan ya. Atau satu contoh lagi deh, biar benar-benar paham. Nah, saya kasih kayak gini aja, nanti tinggal ngisi-ngisi aja nih kayak gitu. Di sini ada C2H5, di sini ada, kasih di atas aja ya, C2H5 lagi, di sini ada CH3 biar kelihatan banyak itunya. Di sini berarti di sini berarti ada CH3 karena di ujung. Di sini tinggal 2, sudah ada 2. H2. Di sini ada H2. Di sini nggak usah karena sudah 4 lengan. Ini baru 3 tambah 1 H. Ini baru 2 tambah 2 lagi. Di sini 3. Karena setiap atom C tadi lengannya ada 4. Oke, lanjut. Penomorannya pasti dimulai dari sini karena sini lebih dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hati-hati. Ini di nomor 3 ada cabang C2H5, di nomor 4 juga. Berarti kita tulis di sini 3,4 di etil. Di etil ya. Di etil yang ini. 3,4 di etil. Kemudian gas datar 4 metil. Kemudian ada 7 itu berarti heptana. Nah, ini seperti ini. Jadi ini nggak usah kita susun lagi, ini langsung sesuai abjad karena ini E sama M. E lebih dulu dari abjad daripada M. Ini aja kita contoh tentang tata nama alkana. Nah, kalau tata nama alkana udah paham, maka tata nama alkena itu relatif lebih mudah. Asal benar-benar alkana udah paham, harus banyak latihan. Berarti latihan sendiri, cari latihan sendiri, bikin struktur sendiri, kemudian cari namanya, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke tata nama alkena. Sekaligus saya rangkai dengan tata nama alkuna. Jadi sekarang alkena, tata namanya ya. Alkena itu tadi rumus umumnya apa? CnH2n ya. Rumus umumnya seperti itu. Oke, saya langsung ke tata nama. Seperti ini, ada ikatan rangkap 2 di sini, seperti ini. Ikatan rangkap 2 atau ikatan tak jenuh ya, rangkap 2 atau ganda. Terus saya kasih contoh di sini tentang tata namanya seperti ini dulu. Nah, ini sederhana dulu seperti ini nih. Nah, ini udah ada ikatan rangkap 2 di sini, berarti C ini sudah memiliki 2, tinggal ditambah H2 lagi. Ini sudah ada 3, C yang ini, tinggal tambah 1 H di sini. Ini baru 2, kita tambah H2 di sini. Nah, ini aturannya beda dengan yang tadi. Untuk alkena dan alkuna aturannya itu penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap ini yang menjadi pusat perhatian kita. Oke, perhatian utama maksudnya. Jadi kita mulai nomor dari sini 1, 2, 3, 4. Karena cabang ikatannya lebih dekat ke ujung sini. Maka kita hitung 1 langsung dapat ikatan rangkap. Berarti ini angka 1 nih. 1. Garis datar. Ada berapa? 4. Berarti 4 adalah butena. 1 butena. Jadi angka 1 itu ada ikatan rangkap 2. Kemudian panjangnya sebanyak 4. Ikatan rangkap 2 itu akhirannya adalah akhiran ena. Masih bingung? Oke. Kita lanjut ke contoh yang lain. Ikatan rangkap 2. Ini saya kasih panjang dikit ya.
ini CH3 ujung, ini CH2, ini sudah ada 3 ya, 1 2 3 4, sudah ada 4 karena ada H yang ini, 1 2 3 4, yang ini juga sudah ada 4, jadi nggak perlu ditambahin lagi di sini angkanya, 1 2 3 4. Terus yang ini udah, ini penomorannya dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Kita mulai dari sini pasti, 1 2 3 4 5. Berarti yang ini adalah namanya adalah di nomor 2 ya, 2 apa, nomor 5 apa tadi apa, pentena, 2 pentena, nomor 2. Di nomor 2 terdapat ikatan rangkap 2. Saya kasih contoh yang lain, ini saya langsung pakai, nah ini agak, nah kayak gini sekarang nih ada rangkapnya. Yang ini udah jelas CH3, ini udah jelas juga CH doang karena udah ada 3, 1 2 3. Yang ini seharusnya CH, H tambah H di sini karena baru 1 2 3 baru 3. Jadi penamaannya ini, ingat penamaan ini tetap penomoran ya. Sorry, penomoran tetap dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Tetap dilihat dari ikatan rangkapnya mana yang paling dekat dengan ujung. Jadi bukan cabang yang dilihat, tetapi ikatan rangkap. Karena ikatan rangkapnya lebih dekat ke sebelah kanan, ujung kanan, maka kita mulai penomorannya dari sini. 1 2 3 4 5. Yang ini adalah cabang. Tapi penulisannya lebih dulu cabang dulu. Di nomor 4 apa tuh? 4 garis datar, metil. Karena ini metil ya. Kemudian garis datar lagi, angka 2. Angka 2 ini menunjukkan letak ikatan rangkapnya. 2 5 itu panjangnya 5 nih. Panjang 5 berarti pentena. Jadi 4 metil 2 pentena. Lanjut sekarang satu lagi contoh yang agak yang lebih susah ya, biar lancar. CH3, kemudian ikatan rangkap tambah H berarti di sini, CH tambah cabang, kemudian CH lagi di situ tambah cabang, kemudian CH3. Nah, kayak gitu, seperti ini ya. Maka yang ini penomorannya dimulai dari ujung sini karena cabang lebih dekat ke ujung sebelah kiri. 1 2 3 4 5. Ini udah benar ya. Yang ini enggak tuh C, yang ini enggak pakai H lagi karena sudah ada 4. 1 2 3 4. Yang ini masih ada satu lagi. Oke, di nomor 3 dan nomor 4 itu ada cabang, maka kita tulis dulu cabangnya 3,4 sama-sama metil ya. Garis datar di, karena ada 2. Ada 2 ini jadi tetap ada amalan di. Cabang ikatan rangkapnya di nomor 2 garis datar ya. Di 5 pentena. CH3 saya kasih contoh CH3, kemudian ingat ini kita mencari tambahan tadi ya, kita mencari rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya itu harus melewati ikatan rangkap. Kalau ya di alkana itu rantai terpanjang harus melewati ikatan kita cari rantai terpanjang doang ya. Kalau di alkana sama alkuna kita mencari rantai terpanjang, dan rantai terpanjangnya itu harus melewati ikatan rangkap. Nah, saya kasih contoh sekarang seperti ini. Kayak gini ya. Itu. Tuh kayak gitu. Seperti ini contohnya ya. Ini ikatan rangkapnya dari bawah.
Nah, kalau kita hitung pasti harus melewati ikatan rangkap. Kita mencari ikatan rantai terpanjang ya. Rantai terpanjang harus melewati ikatan rangkap. Berarti ini kita nggak hitung. Ini sebagai cabang. Sana kira-kira kalau kita ke sana itu kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. Tapi kalau kita putar ke bawah ke sini, ini ada dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita uraikan. Kita uraikan menjadi C2. Kita uraikan seperti ini, CH2, CH3. Seperti itu kita uraikan ya. Jadi di sini kita hitung 2. Penomoran dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 5 dan 6. Sini. Berarti namanya adalah apa namanya nih? 2,4. Yang ini cabang ya. Cabang, yang ini juga cabang. 2,4 dimetil. Dimetil ada 6 ya, karena ini terurai 6 di nomor 1, angkanya 1, kita anggapnya nomor 1 heksena. Itu kira-kira seperti itu caranya ya. Kalau udah paham di sini alkuna itu lebih mudah. Tuh. Alkuna relatif mudah kalau udah paham di sini. Oke, jadi nanti bisa dimahirkan sendiri, dipermahir sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke tata nama alkuna. Alkuna ya. Apa perlu tambahan lagi? Nggak usah, jadi kamu bisa latihan sendiri ya. Alkuna sekarang. Alkuna itu rumusnya adalah Cn H2n kurang 2 rumusnya. Dan dia memiliki ikatan rangkap 3 seperti ini antara atom C-nya. Oke, kita masuk ke tata namanya. Saya langsung kasih contoh seperti ini ya. Nah, itu kan langsung tuh. CH3 biar gampang dulu deh. Nah, ini C yang ini sudah nggak perlu pakai H lagi karena udah ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini masih ada 1 karena baru 3 dia. 1, 2, 3 tambah H1. Yang ini penomorannya pasti dari kiri. Betul, 2, 3, 4. Di nomor berapa? Cabangnya 3. 3 garis datar metil. CH3 tadi metil ya. Kemudian garis datar lagi angka 1 ini angka 1 ya, setelah 1 dapat cabang, dapat ikatan rangkap 1. Yang 4 tadi apa? Butuna. Akhiran una sekarang. Untuk karena itu akhiran una. Tuh, seperti ini. Kemudian lanjut ya. CH2 sini CH3. Nah, seperti ini kira-kira contoh ya. Yang ini tetap kita hitung dari bawah, saat sana. Bisa juga kita turun ke bawah sama aja. Karena ini 2 juga, ini juga 2. Dia seimbang. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini di nomor 4 ada 4 etil, cabangnya dulu ya, 4 etil. Garis datar di nomor 2, posisi rangkapnya. Terus panjangnya ada 6, 2 heksuna. 2 heksuna ya. Tuh. Oke. Sekarang saya akan kasih satu contoh yang ini akan bisa digunakan di bisa digunakan dengan di alkana maupun di alkena maupun di alkena maupun di alkuna, maaf. Kayak gini contohnya. Dia posisi cabangnya tambah ya. Nah,
kelihatan seperti itu ya, kelihatannya. Nah ini nggak usah kita tambah lagi CH di sini, nggak usah. Ini juga nggak usah pakai H. Ini tambah H2. Ini tambah H3. Nah kalau kayak gini nih, ini dari kiri kita hitung dari kiri juga sama 1 2 3 dapat cabang. Kita hitung dari kanan juga sama 1 2 3 dapat cabang. Gimana cara memberikan namanya? Memberikan nomornya. Nah ini yang mempengaruhi ini. Karena di sini ya, karena kalau nggak ada cabang ini, maka kita hitungnya bisa dari kiri bisa dari kanan sama hasilnya. Tapi karena ada cabang ini, maka ini akan memberat, jadi pemberat. Jadi kita akan mulai dari ujung yang sebelah kanan karena ada dipengaruhi oleh cabang ini. 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau nggak ada cabang seperti ini, lurus saja, maksudnya bisa dari kiri bisa dari kanan sama aja. Tapi kalau ada cabang, maka kita harus mulai dari, kita harus memperhitungkan posisi cabang ini menjadi lebih dekat dengan menjadi mendapatkan nomor terendah. Jadi kita namanya menjadi 2 metil ya. Nomor ini 2 metil. Kemudian 3 berapa? 6 tadi. Heksuna. Itu aja. Ini baik berlaku untuk posisi tengah-tengah kayak gini, kemudian ada cabang. Ini berlaku di alkena maupun berlaku di alkuna seperti ini. Itu aja tentang tata nama. Semoga Anda paham. Harus banyak-banyak latihan yang seperti ini ya. Dan kalau Anda sudah mahir, nanti tinggal Anda tuliskan nomor begininya, nama seperti ini, kemudian Anda bikin strukturnya. Jadi Anda tulis nama, tapi ingat tulis nama itu nggak semua harus sesuai aturan ya. Anda cari soal di LKS atau di buku-buku atau di internet, kemudian Anda kerjakan latihan. Harus banyak-banyak latihan kalau yang ini, harus banyak mengulang. Jadi namanya adalah makin banyak mengulang itu makin mahir. Kalau ibarat seperti mengasah pedang, makin diasah itu makin tajam. Sebaliknya kalau nggak pernah diasah itu tumpul dan bahkan karatan. Sama seperti otak manusia seperti itu, makin diasah, makin banyak belajar, makin pintar. Makin banyak membaca, makin tajam, makin bagus daya ingatnya. Sebaliknya kalau nggak diasah, nggak digunakan, itu dia justru nggak berfungsi, nggak berperan, sedikit maksudnya ya. Namanya adalah law of repetition. Makin kita mengulang, makin mudah untuk memahami sesuatu. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk pembahasan materi selanjutnya.